Halo, salam sepak bola. Alhamdulillah kita lolos ke 8 besar setelah kita mampu mempercundangi Jordania dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 1-4. Dan tentunya kemenangan ini bukan kemenangan yang dihasilkan dari keberuntungan, ya, seperti yang selalu dikatakan oleh Bung Toel, tetapi kemenangan ini adalah kemenangan hasil kerja keras kita melalui skema dan taktik yang diterapkan oleh pelatih dan tentunya pemain kita, pemain timnas Indonesia berhasil tampil memukau dengan bermain tanpalah spirit tinggi, power tinggi, ya, kekuatan tinggi, motivasi tinggi untuk bisa membawa nama baik Indonesia menjadi lebih baik lagi di kancah sepak bola dan akhirnya terjawab sudah dengan permainan yang cantik, permainan yang indah dan tentunya gol-gol yang spektakuler ketika kita berhasil menjawab keraguan-keraguan yang banyak dilemparkan kepada timnas Indonesia, kita bisa menjawabnya dengan permainan yang sangat cantik dan sangat indah. Gua sebetulnya kehabisan kata-kata gitu ya kan untuk mengekspresikan bagaimana rasanya melihat permainan timnas Indonesia yang sudah sangat lama gua inginkan seperti ini. Ya, gua inginkan seperti ini. Dan akhirnya di tangan dingin Sintayong lah nampaknya masa depan timnas Indonesia begitu nyata dan pesan untuk Pak Erick Thohir wajib segera memperpanjang kontrak Sintayong. Ya. Seperti yang sudah gua sampaikan di video sebelumnya bahwasanya gua akan langsung membuat review pertandingan antara Indonesia melawan Jordania. Dan kita akan mulai dari line up ya. Line up yang diturunkan oleh Sintayong ini menggunakan formasi 5-2-3. Artinya ketika kita bertahan, kita menempatkan 5 back ya, dan ketika kita menyerang langsung berubah menjadi 3 back. Dan pemain yang memang sempat absen nih melawan Australia yaitu Justin Hubner yang mendapatkan kartu merah ketika melawan Qatar. Alhamdulillah pada pertandingan melawan Jordania, Justin Hubner sudah bisa gabung lagi dengan skuad timnas nasional Indonesia yang membuat tentunya semakin kokoh lini pertahanan kita yang diduetkan tentunya dengan Rizky Ridho. Wow, Rizky Ridho permainannya sangat beda lah ketika dia membela klub. Dan tentunya gue memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi kepada Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang pada pertandingan timnas Indonesia melawan Jordania. Ketika kita memulai babak pertama, sebetulnya kita sudah bisa mampu mencetak gol. Ya. Di 3 menit pertama, Rafael Struijk sudah menciptakan peluang berbahaya. Namun sayang ya, masih bisa diantisipasi oleh kiper. Begitupun di 10 menit pertama, Rafael Struijk juga mendapatkan peluang kedua yang kedua-duanya di 10 menit awal itu on target. Ya, artinya permainan kita sejak peluit babak pertama dimulai, kita sudah bermain terbuka. Ya, terlihat gitu ya kan. Kita ingin menang, terlihat kita ingin lolos ke 8 besar, terlihat sejak menit pertama. Ya, bermain agresif, bermain efektif, ya, bermain terbuka. Lalu juga bermain apa? Bermain sentuhan 1-2 kaki yang memang sangat sangat menawan gitu. Dan gol pertama yang dilesatkan oleh Marcelino itu pun hasil dari skema ya, skema yang dimulai skema yang diciptakan oleh Sintayong ya, meskipun terjadi penalti ya, meskipun golnya penalti, tapi jangan lihat penaltinya tapi lihat prosesnya ya. Begitupun gol kedua dari Witan itu pun gol yang memang sudah dirancang dengan skema 1-2 sentuhan yang kemudian di placing oleh cantik oleh Witan sehingga terjadilah di babak pertama itu 2-0 ya. Lalu apakah Jordania bermain buruk? Ya, memang gitu. Jordania bermain buruk. Jordania ketika memang mendapatkan peluang, ketika sudah masuk di 1/3 lapangan kita, mereka kebingungan harus seperti apa nih? Ya karena apa? Ya karena kita, ya karena kembali lagi kepada 5 back tadi ketika kita bertahan.
Ya, dan tentunya di babak pertama juga permainan kita tidak sepenuhnya baik ya. Masih adalah salah passing ya, lalu juga umpan tidak sampai, tapi itu masih dalam kategori yang ya wajar-wajar aja lah gitu ya. Tidak banyak membuang-buang peluang seperti yang memang banyak terjadi di pertandingan sebelumnya. Kali ini kita bermain lebih terstruktur ya. Bola yang disalurkan dari lini belakang ke lini tengah lalu ke lini depan itu semuanya terstruktur. Dan kalau misalnya kalian lihat permainan yang ditunjukkan oleh pemain kita timnas nasional Indonesia itu seperti pemain-pemain di Piala Dunia Qatar tahun lalu. Masih ingat kan juaranya siapa? Nah, kira-kira seperti itulah permainannya. Nah, masuk ke babak kedua, barulah nih Jordania itu kebakaran jenggot. Ya kan? Ya karena kan Jordania juga ingin lolos. Kalau ingin lolos kan Jordania juga harus memenangkan pertandingan. Di babak kedua, Jordania itu semakin terbuka mainnya. Ya, tetapi ya lagi dan lagi ya mereka selalu buntu di 1/3 lapangan. Karena kita bermain disiplin, karena kita bermain tidak mengedepankan emosi, kita bermain efektif. Ya, saluran bola ketika memang kita diserang, apa yang dilakukan agar bisa mengcounter attack lawan itu sudah matang dipersiapkan. Ya kan nggak mungkin ya gol ketiga dari Marcelo Ferdinand yang terjadi dari hasil counter attack itu tidak dipersiapkan dengan matang itu mustahil. Itu sudah dirancang. Ya, bertahan menyerang itu sudah dirancang. Hati-hati Bung Koelo. Kalau Anda berbicara timnas Indonesia selalu penuh dengan keberuntungan, Anda salah. Salah sekali. Ya, salah sekali. Ya. Lalu nih, meskipun Jordania bermain terbuka, banyak menekan lini pertahanan Indonesia, banyak menyerang timnas kita. Ya, mereka pun kewalahan gitu. Ketika memang mereka di counter attack. Ya timnas Indonesia bermain seperti itu dengan timnas Indonesia, menurut gua ya salah gitu. Ya kan? Salah sekali. Karena memang timnas kita itu punya kecepatan, punya skill. Ya, terbukti kan Jordania kan kewalahan ketika mereka asik menyerang, tiba-tiba diserang gol. Ya. Dan itu membuat tentunya gol ketiga dari Marcelino itu membuat energi kita itu semakin kuat, semakin tumbuh. Terlihat dari gestur para pemain timnas kita ketika terjadi gol ketiga itu lebih pede, lebih percaya diri. Nah, meskipun sempat Jordania sempat mencetak gol ke gawang timnas Indonesia, mereka itu tidak jatuh gitu. Mereka itu selalu dalam kekuatan penuh, kembali ke motivasi awal bahwa kita ingin lolos, kita ingin menang. Ya wajar lah gol yang terjadi dari Jordania itu bukan kesalahan Justin Hubner juga, ya kan? Ya karena susah juga kan untuk menghadang tendangan keras, ya, untuk menghadang tendangan keras itu kan susah. Itu wajar lah, itu gol yang sangat wajar dan bukan kategorinya bukan yang disengaja gitu. Dan gol keempat ditutup oleh Komang. Lagi-lagi Komang menyundul dari titik yang sama loh. Titik yang sama, prosesnya yang kurang lebih hampir mirip. Dan kemenangan kita disempurnakan oleh Komang dengan skor 4-1. Ya, kita patut bersyukur, kita patut merayakannya karena ini bukan ajang yang cap kaleng-kaleng kongguan gitu. Ini adalah ajang resmi, ajang bergengsi, ya, ajang menunjukkan kualitas, ajang menunjukkan prestasi. Dan gua sudah sampaikan bahwa timnas kita levelnya sekarang bukan Asia Tenggara. Kita sudah tidak selevel lagi dengan Nguyen, dengan Thailand. Ya. Level kita adalah level Asia. Dan insya Allah kita juga mampu menembus ke level sepak bola dunia. Itu yang bisa gue sampaikan pada review dan analisis pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, lalu subscribe jika Anda belum subscribe.
Dan tentunya nantikan video-video yang diupload dalam channel JP Story ini ke depannya. Insya Allah jika kalian punya masukan dan kritikan silahkan komentar ya untuk kebaikan dan kemajuan channel ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam match dan video selanjutnya. Salam olahraga.